Ganjar kena fitnah EKTP lagi, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus korupsi EKTP kembali naik ke permukaan publik. Bak teka-teki silang bagi anak TK yang dikerjakan anak SD terlalu mudah ditebak, seperti cerita azab yang ditayangkan dalam channel televisi pula plot twist. Kali ini yang kena bidikan sama dengan 5 tahun sebelumnya. Kalau Prabowo Subianto CLBK dengan Mbak Titik tiap 5 tahun selama mendaftar sebagai capres, biar kalau menang ada ibu negara yang mendampinginya, tapi kalau yang menimpa Ganjar Pranowo itu fitnah dalam kasus korupsi EKTP. Setiap 5 tahun sekali dimulai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode pertama, walaupun sudah kelar dan dinyatakan clear dari tindakan haram itu, nama Ganjar terus dipakai lawan politik untuk menjatuhkannya. Seperti yang terhangat masa pra-kampanye ini, EKTP kembali dilempar untuk menggerus nama Ganjar di antara dua baca pres di bawahnya. Keramaian timbul dari cuitan Twitter berakun @alextam878 yang mempertanyakan bagaimana bisa 3 nama kader PDIP yang terseret dalam kasus Setia Novanto itu dihapuskan dari dakwaan. Pastinya yang menjadi tokoh utama dalam persoalan itu adalah Ganjar Pranowo yang mendapat mandat baru dari partainya sebagai capres PDIP. Pasalnya akun tersebut adalah pendukung baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto. Tidak perlu banyak ditelusuri karena cuap-cuapnya di Twitter saja sudah kelihatan kalau positif kontennya merujuk pada Prabowo, sedangkan untuk negatif kontennya tertuju pada Ganjar. Sebelumnya Ganjar dikenal karena prestasi, rekam jejak kegiatannya sehari-hari sebagai gubernur dan silaturahminya ke beberapa provinsi saat weekend. Namanya kembali merebut atensi publik lewat tindak tanduknya dalam acara akbar peringatan Bulan Bung Karno. Kekompakan kader PDIP untuk memenangkannya di Pilpres nanti semakin membumbung tinggi karena Ganjar adalah capres kebanggaan yang memiliki banyak keunggulan sebagai politisi maupun seorang pemimpin, apalagi saat Presiden Jokowi mengobarkan semangat agar mereka terus berjuang meraih kemenangan di tahun 2024 nanti. Dari situlah yang membuat kubu manapun sesat, mangkel, dan iri melihatnya. Sampailah mereka pada misi baru untuk menggoyahkan people power tadi. Ganjar menjadi umpan untuk memancing penilaian buruk publik lewat kasus selamanya yang sudah berakhir. Tidak hanya satu bukti, tapi banyak bukti yang beredar bahwa Ganjar tidak ikut dalam kasus yang menjerat mantan Ketua DPR RI itu. Pertama pada peristiwa bocornya berita acara pemeriksaan anggota Komisi 2 fraksi Partai Hanura, Miriam S. Haryani, yang menyebutkan para pimpinan Komisi 2 seluruhnya menerima uang kecuali Ganjar. Hanya Ganjar yang tidak menerima, bukan berarti tersangka lain melepaskan Ganjar yang tidak mau ikut campur dalam acara bagi-bagi duit itu. Para anggota DPR bersekongkol untuk menarik Ganjar dalam kubangan kotor yang mereka gali. Salah satu pelakunya Nazarudin yang bersaksi melihat Ganjar menerima uang dari Komisi 2 fraksi Golkar Mustokoweni. Setiap persidangan Ganjar terus menghadiri proses hukum yang berjalan. Satu momen pembuktian yang mempertemukan Ganjar dan Setnov. Ganjar mendapat bisikan mengintimidasi dari Setnov bahwa dia akan menyebut nama anak buahnya itu dalam kasus korupsi ini. Ganjar tidak membalasnya dengan nafsu. He has a good emotion control. Responnya hanya silakan. Kebenaran kembali menemukan pemiliknya. Mustokoweni meninggal pada Juni 2010. Sedangkan Nazarudin mengakui bahwa Ganjar menerima uang pada bulan September hingga Oktober 2010. Coba Nazarudin diminta keterangan lagi bagaimana cara orang meninggal dunia memberikan uang kepada Ganjar bagi dari kubur terlebih dahulu. Lucu rasanya kesaksian palsu itu. Atas kepalsuan itu Nazar bisa dikenai pasal berlapis karena melakukan kebohongan dalam persidangan. Dari kesaksian yang berubah-ubah setiap persidangan digelar, mantan bendahara Demokrat itu mendapat pembelaan dari hakim karena inkonsisten terhadap keterangannya. Atas semua itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak cukupnya bukti untuk menyeret Ganjar dalam kasus EKTP. Tidak berhenti di sana, beberapa tempo lalu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mengungkapkan kesaksiannya sebagai tugas yang berwenang dalam kasus EKTP. Novel menegaskan Ganjar sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Hilal semakin nampak hilangnya nama Ganjar dalam dakwaan tersebut karena ia tidak bersalah. Jubir KPK Febri Diansyah pun mengutarakan alasan hilangnya nama Ganjar karena mereka lebih fokus terhadap Setnov sebagai gembongnya kasus EKTP.
KPK tidak ingin mencatut sembarang nama orang yang tidak memiliki bukti melakukan tindakan haram itu. Sebagai negara hukum, rakyat Indonesia terikat oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk masalah pembuktian yang tidak sah, karena kurangnya kevalidan di dalamnya. Simpatisan Prabowo tadi seharusnya juga meneliti buntut kasus ini dari bukti-bukti yang tersodor. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Pertama, keterangan saksi. Kesaksian Nazarudin justru terbukti palsu karena inkonsistensianya selama sidang. Kedua, keterangan ahli. Tidak ada yang mengatakan Ganjar bersalah. Justru kebohongan Nazarudin yang membahayakan proses persidangan itu diungkap oleh Guru Besar Hukum Pidana UII. Ketiga, surat. Tidak ada bukti surat yang menuliskan bahwa Ganjar terlibat dalam tipikor tersebut. Justru yang ada BAP Miriam yang bocor. Keempat, petunjuk. Tidak ada petunjuk kalau Ganjar menerima uang suap. Dari situ keterangan penyidik, hakim, sekaligus anggota KPK adalah petunjuk dasar bahwa Ganjar tidak menerima uang haram dari Setnov. Kelima, keterangan terdakwa tidak berkekuatan karena pernyataan Setnov tidak memiliki bukti yang konkret. Masihkah fitnah keji terus dikulirkan ketika bukti sudah memaparkan ketidakterlibatan Ganjar dalam kasus EKTP itu? Biarlah publik yang menilai mana yang hanya cari sensasi dan mana yang jadi korban demi dongkrakan suara. Aku sendiri tidak melakukan gubernur Jateng itu karena rekam jejaknya dan bagaimana pribadinya secara personal, wakil rakyat maupun pemimpin. Karena kebenaran akan tetap menang setebal apapun penutupnya. Bagaimana menurut Anda? Gawat, ada pungli miliaran rupiah di rutan KPK. Ada apa ini? Ditulis oleh Juandi Manulang di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengejutkan ketika beredar kabar ada dugaan pungli di rutan KPK sejumlah 4 miliar. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya kenapa di lembaga anti korupsi ada dugaan pungli, siapa inisiator dan pelakunya, karena ini layak bila dugaan ini diusut. Karena itu, layak bila dugaan ini diusut agar tidak menjadi presiden buruk bagi KPK. Kalau tidak diusut, maka masyarakat akan beranggapan negatif kepada KPK dan hal tersebut tentu tidak baik untuk KPK. KPK adalah lembaga anti korupsi. Kok ada pungli? Kalau hal tersebut masih dipertahankan, maka KPK akan dimusuhi oleh rakyat. Harapannya hal ini tidak didiamkan. Cobalah dugaan ini diproses dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan tidak terurus. KPK telah banyak melakukan penindakan, maka terhadap pungli ini pun harusnya ditindak juga. Harus ada keseimbangan tentunya. Berkaitan dengan itu pula pimpinan KPK harus turut serta untuk menyelidiki kasus ini, tegakkan hukum yang ada meskipun di lembaga pemberantasan korupsi. Tidak ada jaminan bila di lembaga pemberantasan korupsi tidak ada pungli atau korupsi. Karena itu atas pemberitaan ini harus kita sorot dengan baik dan ciptakan keadilan. Jika OTT sering dilakukan KPK, maka untuk hal ini juga terus demikian. Sudah saatnya kita memberantas korupsi maupun pungli yang merupakan bagian tak terpisah dari korupsi itu sendiri. Kita ingin hidup sejahtera, aman dan tentram, maka berantas korupsi dan pungli secara adil. Sudah saatnya kita terus berpegang terhadap sebuah keadilan dan kita berpegang pada hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian akan tercipta keteraturan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, atas kasus ini, kita bisa melihat bagaimana kedepannya nama KPK akan semakin tercoreng bila kasus ini tidak diusut tuntas. Menjadi suatu keharusan kalau kasus ini disorot terus dan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih baik ke depannya. Kalau boleh, jangan kasus ini terulang kembali. Jangan sampai ada oknum yang memainkan hal ini untuk kepentingan semata. Harus ada ketegasan dan penjagaan ketat rutan KPK dan dipilih orang-orang yang berintegritas untuk menjaga rutan KPK tersebut. Masih banyak orang yang jujur dan hebat di rutan KPK yang bisa diajak untuk bertindak jujur dan sesuai norma yang ada. Oleh sebab itu, mari kita dukung pemberantasan korupsi tersebut dengan ketegasan dari banyak pihak, terutama pemerintah. Berita ini sudah sangat mengejutkan dan merusak citra dari KPK itu sendiri sebagai lembaga anti rasuah. Bagaimana menurut Anda?